Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 18 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 18 Februari 2025. Oke, kalau aku lihat di sini nampaknya dia seperti tidak percaya diri. Dia merasa kayak belum cukup untuk bersanding denganmu atau untuk menghadapi kamu atau untuk bertanggung jawab ya. Tapi yang pasti di sini dia merasa kayak masih insecure atau masih tidak berani, merasa tidak mampu untuk percaya diri menghadapi kamu kah atau bertemu dengan kamu atau mempertanggungjawabkan kelakuannya dia selama ini atau berani untuk tegas ya memperjuangkan kamu atau gimana ya, itu belum siap aku lihat di sini. Sehingga karena kurang percaya diri, dia makanya menyabotase dirinya dari kamu, dia menghindari kamu, dia menjauh dari kamu. Ditambah lagi dia kan orangnya ego banget ya, egonya besar. Serta aku lihat saat ini selain egonya besar, dia juga punya ketakutan ya, punya ketakutan mungkin dia pernah buat salah sama kamu, dia takut dijudge apa gitu ya, atau dia takut ditolak sama kamu, takut dimarah-marahi oleh kamu, takut dijelek-jelekkan oleh kamu atau gimana. Pokoknya di sini ada rasa ketakutan untuk datang lagi ke kamu atau menghubungi kamu untuk memperjuangkan kamu, itu ada rasa ketakutan. Sehingga saat ini kayak dia frustasi dengan keadaan ini gitu ya. Di satu sisi dia merasa bersalah dan harus memperbaiki atau meminta maaf sama kamu, tapi dia di satu sisi lainnya karena ego dan juga ada ketakutan ya nggak berani gitu untuk menghadapi kamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sih untuk saat ini dia butuh waktu dulu ya, dia butuh waktu dan ruang untuk menenangkan diri atau menyembuhkan ketakutan dia atau rasa kekecewaan dia. Karena gini, kemungkinan kamu dengan dia saat ini sudah saling berjauhan ya, saling entah ini mungkin saling berpisah atau saling menarik diri. Yang pasti kamu dengan dia saat ini tidak ada komunikasi atau ya lagi dingin ya, lagi cuek-cuekan seperti itu ya. Nah, di sini dia ngerasa juga ada rasa patah hati atau ada rasa kekecewaan, ada rasa marah ya, ada rasa ketakutan juga. Sehingga saat ini dia butuh waktu untuk menyembuhkan itu semua ya. Dan juga mungkin kalau misalkan dia merasa rendah diri karena ada kekurangan-kekurangan di dalam dirinya atau di dalam kehidupannya, dia ingin memperbaiki kekurangan itu atau membuat kemajuan ya, untuk bisa menutupi atau menggantikan kekurangan-kekurangannya gitu. Misalkan dari karir ternyata lagi sulit gitu ya. Nah, dia pengen memperbaiki karirnya, ya dia pengen sukses, seperti itu contohnya ya. Yang pasti saat ini ada rasa tidak percaya diri, sehingga untuk saat ini butuh ruang dan waktu untuk memperbaiki diri atau menyembuhkan, melakukan kemajuan dalam hidupnya. Ditambah lagi ada snack ya, berarti di sini ada persaingan. Jadi dulu atau kemarin dia tuh sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain di antara kalian berdua. Dia sempat menghadirkan pihak ketiga di antara kalian dan itu mungkin di belakang kamu ya. Dia tidak cerita-cerita kalau dia punya yang lain. Sehingga seolah-olah kamu harus bersaing dengan mereka untuk dia pilih yang mana nih yang terbaik menurut dia, yang lebih lebih cocok, lebih menarik menurut dia antara kamu dengan wanita atau pria lainnya itu yang dia hadirkan. Oke, kalau aku lihat juga saat ini dia masih sering memata-matai kamu, menguntit kamu atau melihatmu dari kejauhan atau dari media sosial ya. Yang pasti di sini dia aku lihat masih sering stalkingin kamu seperti itu.
Tapi ya gimana ya, aku lihat untuk saat ini dia kayak udah deh ikhlas aja dulu, atau apa ya, kayak ya udah menerima dan beradaptasi dengan apapun perubahan yang terjadi di antara kalian berdua ya. Karena di sini aku lihat ada sesuatu yang mungkin sudah terbongkar dan itu juga ternyata menyakiti dia. Misalkan dia ketahuan selingkuh sama kamu, akhirnya kalian berpisah nih, dia kan kecewa kan, dia juga marah, dia juga menyesali, dia juga patah hati karena berpisah dengan kamu akibat tindakannya seperti itu. Nah, di sini juga dia mau menyembuhkan rasa patah hatinya dulu gitu ya, rasa kekecewaannya, rasa bersalahnya seperti itu, sehingga ya udah menerima keadaan, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di antara kamu dengan dia seperti itu ya. Karena di sini ada hal-hal yang terbongkar seperti itu. Tapi aku lihat di kemudian hari nampaknya nih orang bakalan lagi menghubungi kamu ya. Mungkin dia akan menelpon kamu atau mengirim pesan ke kamu untuk mengekspresikan rasa cintanya ke kamu. Karena bahkan sampai ke depannya nih orang masih akan selalu memikirkan kamu. Makanya di sini dia masih akan menghubungi kamu ya, untuk memberitahumu tentang perasaan dia sebenarnya seperti itu. Oke, mungkin kamu dengan dia sempat ada konflik ya, dan mungkin sampai sekarang pun dia tidak bisa menemukan solusi atau memberikan solusi, atau membuat hubungan kalian jadi adem ayem ya. Dia belum bisa untuk menyelesaikan konflik di antara kalian, sehingga untuk saat ini itu dalam hal mengambil keputusan dirinya itu kayak masih sulit antara dua pilihan ya. Kalau misalkan ini pilihannya tentang apakah harus bersama kamu atau tidak, nah itu mungkin salah satu pilihannya. Atau pilihan lain misalkan apa? Antara harus balikan sama kamu atau cari yang baru ya, atau mungkin bersama dengan pasangan dia yang sekarang ya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ada suatu keputusan yang bertolak belakang ya, panas dan dingin ya. Jadi di sini kan ada hot and cold. Jadi ada panas dan dingin. Jadi aku lihat di sini kayak apa ya? Pilihan itu bertolak belakang intinya ya, kayak iya atau tidak seperti itu ya. Jadi ada pilihan ganda yang harus dia pikirkan untuk dia pilih seperti itu. Karena di sini kalau aku lihat ada masalah di masa lalu, atau ada pola yang berulang di masa lalu yang sering terjadi di antara kalian. Misalkan putus nyambung, atau selingkuh, udah dimaafin terima lagi selingkuh lagi, dimaafin terima lagi selingkuh lagi, gitu-gitu aja terus. Atau apa deh, ada sesuatu pola yang selalu berulang di hubungan kamu dengan dia selama ini gitu ya. Sehingga kalau aku lihat nampaknya untuk saat ini dia lagi kena karma nih ya, lagi mendapatkan pelajaran dari karma yang dia dapatkan. Entah itu karmanya apa, itu urusan semesta ya, atau urusan Tuhan
gitu ya. Jadi yang pasti saat ini aku lihat dia lagi mendapatkan suatu karma atas tindakan dia di masa lalu yang mungkin ini efek atau ya efek jerak ya, dampak dari tindakan dia yang selalu melakukan pola yang sama berulang kali, dan itu mungkin merugikan kamu atau menyakiti kamu atau merusak hubungan kalian. Seperti itu ya. Divine masculine mungkin lebih banyak dari mereka itu apa sih namanya, seorang maskulin ya, entah dia laki atau perempuan, energi maskulin. Terus itu, nah bisa jadi mungkin salah satu karma yang dia dapatkan adalah ini, ketidakpercayaan diri karena kekurangan dari dirinya ya. Dia merasa kayak dia serba kurang ya, misalkan dia ada perbedaan apa, misalkan dari materi ya, ada perbedaan dengan kamu. Terus itu dari apa, karir, mungkin kamu bekerja, dia pengangguran atau apa deh gitu ya, ada rasa kurang gitu ya. Jadi itu mungkin yang menjadi salah satu karma yang dia dapatkan. Terus itu foundation, ada apa ini, establish family security ya. Kalau aku lihat saat ini fokus dia itu yang mendasari adalah tentang keluarga. Mungkin saat ini dia harus bertanggung jawab dulu dengan keluarganya, karena di sini ada family, ada keluarga yang harus dia buat merasa nyaman dan aman, membuat dia harus membuat keluarganya merasa mapan. Kalau misalkan di sini dia sudah punya anak, karena di sini ada gambar pria dan anak ya. Nah, kalau dia seorang pria ya, contoh aja, mungkin dia harus menjadi single parent ya, single father, jadi harus membiayai anaknya ya, mendidik anaknya sendirian seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini dia belum punya anak ya, mungkin bisa jadi dia harus memberikan timbal balik kepada keluarganya, atau dia harus membiayai perekonomian keluarganya seperti itu. Tapi bisa jadi juga walaupun misalkan dia single father gitu ya, tapi mungkin dia saat ini juga harus menanggung biaya orang tuanya, adik-adiknya seperti itu ya. Jadi ada keluarga di belakang dia yang perlu untuk dia stabilkan, perlu untuk dia makmurkan ya. Dia pengen keluarga dia itu terpandang ya, atau mungkin selama ini mungkin dia orang yang terpandang, orang yang mampu, atau orang yang dari keluarga yang bagus gitu ya, keluarga yang bukan bagus sih, maksudnya keluarga yang mapan gitu ya. Tapi ada masanya ternyata mungkin bangkrut, atau dia setelah kehilangan ayahnya atau orang tuanya gitu, mungkin dia ya kesulitan ekonomi, terjatuh gitu ya, sehingga dia harus menjadi tulang punggung gitu ya. Intinya ada keluarga yang perlu dia stabilkan, ada keluarga yang perlu dia pertanggungjawabkan gitu deh, yang dia buat mapan gitu ya. Kalau aku lihat untuk saat ini perasaan dia kacau balau ya, kacau, ruwet, rumit, entah deh, campur aduk. Aku lihat di sini ya, ada campur aduk emosi dia, seperti ingin marah tapi mau marah sama siapa, ingin menyesal tapi sudah terjadi, ingin menyalahkan tapi ya dipikir-pikir juga salah dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini perasaan dia campur aduk, kacau balau ya. Dan untuk melampiaskan emosi pun seperti terblokir, seperti nggak bisa gitu ya. Ditambah lagi mungkin dia juga sudah dewasa ya, sehingga ya nggak bisa kan kalau misalkan dia ada keinginan terus tidak tercapai, dia ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Dia juga ngerasa tidak berwibawa, sehingga ya itu ada emosi udah dia pendem sendiri, padahal ya dia kesel saat ini tuh, kesel, campur aduk, nggak jelas ya, emosi dia naik turun seperti itu. Kemudian ada sorrow ya, jadi saat ini dia merasa seperti ada duka, merasa sedih, merasa kehilangan, merasa depresi. Ada depression ya di sini, entah apa yang mendasari itu, tapi ya mungkin dalam konteks keadaan ya dia yang mungkin belum stabil, ditambah beratnya tanggung jawab dia yang harus mungkin membuat keluarganya stabil gitu kan, ditambah lagi juga
dia merasa dirinya serba kekurangan saat ini, jadi dia nggak tahu dia harus berbuat apa. Seperti itu ya. Jadi makanya saat ini dia kayak ngerasa berat banget hidupnya, seperti depresi ya, berduka. Ditambah lagi juga mungkin dia banyak merasa kehilangan, entah itu kehilangan harta benda orang tuanya ya, warisannya, kehilangan apa, mungkin mobil kesayangannya, rumah tuanya gitu ya, atau apa, termasuk juga kehilangan kamu ya. Dia juga merasa sedih ya, kehilangan kamu, ditambah lagi keadaannya ruwet ya, keadaan dirinya gitu kan ruwet. Jadi saat ini aku lihat dia merasa berduka, dia merasa sedih, dia merasa muak, depresi, capek, seperti itu ya. Untuk saat ini aku lihat perasaan dia terhadap kamu harus dia abaikan, termasuk untuk ya memperjuangkan kamu, walaupun di sini dia apa ya, ada dorongan atau ada rasa ingin memperjuangkanmu, tapi menurut dia untuk saat ini atau hari ini, menurut dia ditunda aja dulu ya. Dia harus menunda untuk memperjuangkan kamu atau berkomunikasi atau kembali sama kamu, karena di sini aku lihat penundaan ini untuk membuat dia merasa tenang aja dulu, menjernihkan pikiran dia aja dulu gitu ya. Karena kan aku lihat di sini jelimet ya, bahkan emosi dia aja nggak stabil saat ini, pikiran dia kalut, banyak macamnya lah yang dia pikirkan untuk saat ini gitu ya. Jadi menurut dia belum bisa tuh untuk satset ya memperjuangkan kamu. Jadi menurut dia butuh untuk sendiri aja dulu untuk menjernihkan pikirannya. Dan aku melihat perasaan dia saat ini tuh ada rasa tidak puas ya. Dia merasa tidak bahagia dengan apa yang terjadi sekarang dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia merasa tidak puas. Dia merasa ada aja yang apa ya, tidak sesuai dengan kendalinya atau keinginannya gitu ya. Termasuk juga kehilangan kamu yang memilih untuk move on atau pergi dari dia. Ini juga membuat dia merasa tidak puas, merasa tidak bahagia ya, karena di luar kendali dia, tidak bisa dia kontrol seperti itu. Jadi aku melihat saat ini dia merasa tidak bahagia dengan apapun yang saat ini terjadi gitu. Baik itu dalam percintaan, karir, keuangan atau apapun, itu aku lihat ada rasa tidak bahagia. Kemudian aku melihat ada rasa malu, rasa apa ya, kayak menyalahkan diri sendiri, karena di sini ada bimbang ya. Jadi mungkin selama ini dia selalu bimbang untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan, dan I know my inability to make a decision hurt you. Jadi dia tahu ketidakmampuan dia dalam mengambil keputusan itu justru malah menyakiti kamu gitu ya. Jadi misalkan kalian sudah menjalin hubungan nih bertahun-tahun, tapi kok nggak nikah-nikah ya? Ternyata mungkin dari keluarganya keluarga dia tidak restu di hubungan kalian. Contoh aja ya, contohnya seperti itu. Terus ketika kamu sudah bertanya ke dia kapan dia akan menikahi kamu, ternyata dia belum bisa mengambil keputusan ya. Apakah harus langsung harus memberikan kepastian ke kamu untuk menikahi kamu atau tidak, atau langsung memutuskan hubungan. Jadi hubungan mungkin ya hanya di jalan-jalannya aja, tapi yang menggantung statusnya nggak jelas gitu. Bahkan arah tujuan hubungan ini mau dibawa kemana juga nggak tahu ya gitu. Akhirnya di sini semakin kamu menyadari ini orang kayak lembek gitu ya terhadap orang tuanya yang tidak restu gitu ya. Dia tidak bisa mengambil suatu tindakan dengan tegas
Bahwa kayak kalau misalkan cinta mau memperjuangkan ya hayu gitu, buat keluarga dia atau orang tua dia yakin gitu loh, merestui gitu. Tapi ini enggak, dia malah ya yang ngikutin maunya orang tua, tapi juga dia tidak bisa memutuskan kamu. Jadi tidak mau melepaskan kamu juga seperti itu. Jadi kan ngebuang-buang waktu, ngebuang-buang energi, membuang-buang emosional gitu kan, membuat emosimu tidak stabil gitu kan ya, karena dianya pelin-pelan selama ini gitu. Contohnya ya seperti itu, atau cerita kalian apa deh kayak gitu. Yang pasti di sini ada rasa bersalah dari dia, ada rasa penyesalan dari dia karena ketidakmampuan dia dalam mengambil keputusan atau tindakan itu akhirnya menyakiti kamu ya, karena kemarin sempat bimbang atau ragu-ragu seperti itu. Sehingga aku lihat ada guilty, berarti aku lihat di sini ada rasa bersalah ya, dia juga merasakan ada rasa sakit yang dia rasakan saat ini akibat kerusakan yang telah dia timbulkan ya, kerusakan di hubungan kalian. Dia merasa bersalah, dia merasa sakit juga ya. Jadi bukan hanya sekedar merasa bersalah, tapi dia juga merasa sakit gitu loh, karena dia tidak bisa memperjuangkan kamu, kalian tidak bisa bersama, ditambah lagi dengan ya akhirnya kamu berpisah dari dia, akhirnya kamu mencampakkan dia gitu ya, pergi dari dia, tidak bisa mempertahankan kamu ya. Jadi ada rasa bersalah dan juga dia merasa sakit hati akibat kerusakan di hubungan kalian yang dia timbulkan. Jadi penyesalan ya terhadap diri sendiri. Terus itu juga ada forgiveness ya. Aku lihat di sini ada keinginan dari dia bagi kamu. Mudah-mudahan kamu mau memaafkan dia, karena di sini dia sangat berharap kamu mau memberikan pengampunan terhadap dia ya. Dan aku lihat di sini mungkin selama ini juga hubungan kamu dengan dia itu masih ada pengaruh dari bayang-bayang masa lalu ya. Entah dia memang masa lalunya, misalkan pasangan dia yang di masa lalu masih sering menghantui dia, masih sering datang ke kehidupan dia, masih sering mempengaruhi dia. Atau ya mungkin situasi, mungkin dia trauma dari masa lalunya, dia pernah gagal dalam pernikahan, atau dia pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, atau pas ditinggal nikah ya kan, atau gimana dia. Pokoknya di sini aku lihat dia butuh pengampunan dari kamu, atau dia berharap kamu bisa memaafkan dia, dan untuk saat ini dia sedang berjuang untuk melupakan masa lalunya. Bahkan dia berjuang untuk melupakan masa lalunya bersama kamu yang mungkin selama ini kelakuan dia itu menyakiti kamu gitu ya. Oke. Tapi ada kemungkinan juga forgiveness ini, kemungkinan dia memang ingin berharap mendapatkan maaf dari kamu. Dan kalau memang dia lihat ternyata kamu tidak akan lagi membuka hubungan dengan dia, atau kamu tidak akan lagi mau menerima dia, ya mau nggak mau di sini dia harus bisa berjuang untuk melupakan masa lalunya bersama kamu, atau ya melupakan kamu, cerita bersama kamu di masa lalu gitu ya. Ya mau nggak mau dia juga harus bisa move on gitu kan, dia harus bisa membebaskan diri kamu dari dia gitu ya, harus bisa melepaskan kamu dari bayang-bayang dia seperti itu ya. Dia harus bisa ya bisa move on lah kayak gitu ya. Jadi kemungkinan juga di sini dia masih berharap kamu bisa memaafkan dia, dan dia akan mencoba untuk ya melupakan masa lalu kalian ya, bahkan mungkin bisa jadi melupakan kamu seperti itu. Karena di sini aku lihat ada value ya, ada nilai yang ternyata cukup banyak perbedaan di antara kalian. Entah itu nilai dalam hal materi, mungkin lebih banyak dari kalian dalam hal materi ya. Ada perbedaan secara materi yang cukup signifikan, cukup besar gitu ya. Mungkin ya itu tadi, kamu mungkin punya pekerjaan, nah dia mungkin pengangguran, atau mungkin gaji kamu lebih besar dari dia, atau mungkin kamu anak konglomerat, dia anak yang biasa-biasa saja, atau baru aja bangkrut gitu ya keluarganya. Intinya ada value, ada nilai dari kamu yang sangat jauh berbeda dengan dia. Nah, kalau ini bukan masalah tentang materi, tentang uang, karena di sini ada uang ya, ada dolar di sini. Aku lihat dolar kan, ini dolar atau euro? Dolar ya.
Jadi kalau ini bukan masalah tentang materi uang ya, berarti mungkin value hal lain, mungkin dalam hal apa? Karir seperti itu. Atau apa? Perbedaannya. Usia ya, usia, status pernikahan atau apa gitu ya. Tapi ini memang lebih banyak di antara kalian tuh bedanya dari hal materi ya. Di sini ada money, ada dolar. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Oke. Jadi apakah ke depannya dia akan move on atau dia benar-benar akan berpisah atau merelakan kamu, atau ya kalian berpisah secara total ya. Kita lihat apakah ke depannya dia akan benar-benar berpisah darimu. Dan tidak mau mengejar-ngejarmu lagi, tidak mau memperjuangkan kamu lagi. Apakah ke depannya dia tidak akan memperjuangkanmu lagi atau mengejarmu lagi? Wow, kenapa nih kartunya tidak mau jatuh ya? Oke. Kalau aku lihat sih dari energinya dia masih akan sering stalkingin kamu di mana-mana ya. Dia akan masih tetap memantau kamu dari kejauhan ya. Dia akan cari-cari info kamu, entah itu dari media sosialmu, dari keluargamu, teman-temanmu, atau siapapun yang bisa dia tanyai atau yang bisa dia dapatkan informasi tentang kamu. Dia masih akan I look for you everywhere. Dia akan tetap mencari kamu kemana-mana gitu ya. Tapi mungkin di sini dia tidak akan menunjukkan dirinya gitu ya. Jadi mungkin akan masih stalking gitu aja. Karena di sini aku lihat masih ada rasa penyesalan dari dia karena dia sempat berbohong sama kamu ya. Jadi masih ada rasa penyesalan, makanya di sini dia mungkin belum berani untuk menampakkan dirinya ke kamu. Terus itu ya aku lihat kemungkinan kedepannya masih akan sering memutar-utar ulang kembali percakapan yang dulu pernah terjadi di antara kalian berdua. Jadi sebenarnya chat-chat kalian ya itu nggak dia hapus, dia masih arsipkan gitu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu dia rindu kamu atau masih pengen mengenang kembali apa yang telah terjadi di masa lalu, yaitu dia mungkin buka-buka lagi chat-chat yang pernah terjadi yang pernah kalian lakukan di masa lalu ya, dia baca ulang seperti itu. I know I was a distraction from your pain. Oke, sebenarnya gini, dia pun tahu ya, kenapa kamu itu mau mendekati dia, kenapa kamu itu mau bersama dia di masa lalu, kenapa kamu itu mau kenalan sama dia, karena di masa itu kamu itu dalam keadaan mungkin terpuruk ya, entah kamu habis putus cinta dari pasanganmu di masa lalu, atau hubungan kamu di masa lalu, atau mungkin ya mas ada ada kesulitan atau ada penderitaan yang kamu rasakan di masa lalu, kemudian untuk bisa mengalihkan atau untuk bisa move on dari penderitaanmu itu, kamu akhirnya ya mau ngajak dia kenalan atau ingin dekat sama dia ya. Dia tahu sebenarnya dia hanya pengalih perhatianmu dari penderitaanmu selama ini gitu ya. Jadi mungkin kamu dulu itu ada di fase-fase sulit gitu ya, entah karena apa sulitnya ya, mungkin habis putus cinta atau atau apalah ceritanya gitu ya. Pokoknya di sini dia tahu bahwa dia hanyalah pengalih perhatianmu dari penderitaanmu ya, seperti itu. Kemudian I don't react when people mention you. Jadi dia tidak akan bereaksi saat orang-orang mungkin akan menyebut namamu atau bertanya pada dia tentang kamu, atau orang-orang bergosip atau bercerita tentang kamu, mungkin dia tidak akan terlihat
peduli gitu ya. Dia akan terlihat cuek ya, karena ya gimana, kalau aku lihat di sini kan dia juga belum berani tuh untuk apa ya, ikut campur lagi ke kehidupanmu atau menghadapi kamu gitu ya. Jadi kalau orang-orang mau ngomongin kamu atau bertanya tentang kamu, ya dia juga nggak punya hak gitu untuk memberitahu keadaanmu atau ikut nimbrung ngomongin kamu atau ya gimana lah yang berhubungan dengan kamu, itu dia nggak ada hak. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang akan membicarakanmu atau bertanya tentang kamu, ya dia akan silent. Dia yang nggak tahu harus berbuat apa, dia hanya bisanya diem, tidak ikutan gitu ya, tidak bereaksi. I'm so attracted to you. Jadi kalau aku lihat ya sebenarnya masih ada rasa ketertarikan ya. Kedepannya pun masih tetap akan ada rasa ketertarikan. Makanya di sini I look for you everywhere. Dia masih akan tetap memantau kamu, tapi tidak akan hadir secara fisik di depan matamu gitu ya, atau ya tidak akan mungkin menghubungi kamu dulu gitu. Karena menurut dia ada di dekat kamu itu membuat dia melting, membuat dia merasa intoxicating, intoxicating itu memabukkan gitu ya. Jadi dia nggak mau terbuai gitu loh. Jadi cuman beraninya memantau kamu aja, karena dia tahu kalau misalkan dia datang ke sisi kamu atau dia deket lagi sama kamu, dia mungkin nggak akan berani untuk tegas untuk menjauh dulu dari kamu. Karena kan di sini kamu kecewa kan sama dia. Kamu kecewa karena dia pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, berbohong sama kamu gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini ya karena dia tahu kamu sangat kecewa sama dia, makanya di sini agar kamu tidak terpancing emosinya gitu ya, agar kamu tidak lebih marah-marah dari ini, agar kamu bisa tenang, agar kamu bisa calm down ya, calm down. Jadi ya udah berpisah ya, karena dia tahu kalau dia udah ada di dekat kamu tuh udah candu banget deh gitu. Dia bakalan ngerasa candu dan ya dia akan bakalan sulit gitu untuk melupakan kamu atau lepas dari kamu gitu. Tapi aku lihat ya kemungkinan dia akan mencoba untuk move on atau melepas kamu, tapi tetap masih akan cari-cari stalking seperti itu ya. Jadi nggak akan mudah untuk melupakan, tapi di sini memang ada keinginan untuk move on, tapi tidak akan mudah ya. Ya mungkin itu dulu sih, dia pengen menenangkan pikiran dia karena masa lalu yang pernah dia buat. Kan di sini ada rasa malu, ada rasa bersalah, sehingga kalau mau datang ke kamu kan kalau misalkan masih ada situasi malu atau rasa bersalah sama kamu, ya dia nggak bisa kan dengan ringan hati membawa dirinya ke kamu gitu kan. Pasti berat gitu, pasti dia akan ya tetap merasa kayak terbebani, malu gitu kan. Paham ya? Jadi kalau aku lihat dia ini orang yang bukannya berbuat salah langsung minta maaf, bukan, tapi dia ini orang yang egonya tinggi. Jadi tidak sulit deh bagi kamu ya akan mendengar kata maaf. Kalaupun dia bisa mengatakan maaf itu kayak oke gitu. Ya kayak wah gitu loh, hebat gitu ya. Ya, mungkin sebagian ada yang akan meminta maaf, tapi sebagian mungkin ketika coba kalian ingat-ingat aja dulu ya. Di masa dulu kalau dia punya salah sama kamu, apakah dia minta maaf? Rata-rata sih enggak. Ya, rata-rata kebanyakan kalau dia udah buat salah, dia datang lagi tuh bukan ucuk-ucuk mau minta maaf, tapi kayak ya ucuk-ucuk datang seolah-olah tidak ada masalah dengan kamu, terus ya udah deket lagi aja gitu loh ya, seolah-olah nggak terjadi apapun gitu, dan ya udah sok humble lagi, sok deket lagi, sok caper gitu deh ya, seperti itu orangnya. Jadi kalau dia udah berbuat salah, dia akan menghindar. Tapi nanti udah sekian lama, kira-kira kamu mungkin sudah lupa dengan masalah yang pernah dia buat ya, kamu udah mungkin gak sakit hati lagi sama dia atau gimana deh. Pokoknya di sini kamu sudah tidak sememanas di awal-awal gitu ya. Nah itu nih ucuk-ucuk dateng seolah-olah kayak gak bersalah, seolah-olah gak punya salah sama kamu gitu.
ya. Jadi seperti itu. Menurut dia ada di dekat kamu itu udah ngebuat dia merasa candu, melting, ya, memabukkan seperti itu. Jadi dia nggak mau apa ya, perasaan dia akan goyah lagi gitu, ya, perasaan dia akan goyah lagi. Oke, inilah perasaan dia terhadap kamu. Jadi gimana tuh maksudnya ya? Intinya dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Terus juga ada beban ya, beban perasaan, rasa bersalah, rasa malu, rasa nggak enak sama kamu. Tapi karena mungkin di sini kamunya sudah tidak mau lagi membuka hati atau membuka jalan untuk dia, maka ya mau nggak mau dia akan melupakan masa lalu gitu. Kalaupun nanti kedepannya akan ada kesempatan dia akan datang, yaitu aku lihat ya, ya dia akan datang seolah-olah ya kalian baik-baik saja seperti itu. Tapi ya tetap ke depannya walaupun di sini dia ingin melupakan masa lalu, itu tidak akan mudah. Jadi mungkin akan tetap stalkingin kamu, cari-cari tahu kabar kamu. Gitu deh ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada zodiak apa? Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu saja. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia. Silahkan, berarti ini mungkin energi kamu. Tapi kalau ceritanya tidak sama dengan kamu dan dia, ya berarti ini bukan energi kamu ya. Gak usah dibuat pusing, santai aja. Oke, ada angka 24, 23, 7, 25, 8, 6, 3, 28, 12, 17, 13, 21, 18, 20, 16, 19, 29, 14, 30, 31, 9, 11, dan 2. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Desember, April, Mei, Januari, Maret, Juli, November, Februari, Juni, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kuda, sio macan, sio anjing, sio monyet, sio kerbau, sio naga, sio kelinci, sio babi, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Q, R, E, I, Z, B, W, K, V, S, M, G, A, H, P, J, F, N, V, S, K. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.